Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma dengan NIM 11224.021. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sengketa merek gajah duduk dalam perspektif hukum bisnis. Di sini ada tujuan pembahasan. Yang pertama adalah menjelaskan kronologi terjadinya sengketa merek gajah duduk tahun 2023. Lalu yang kedua adalah menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Lalu yang ketiga adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu yang keempat adalah menjelaskan dampak sengketa merek terhadap perusahaan, konsumen, dan keberlangsungan bisnis. Lalu yang kelima ada mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha agar terhindar dari sengketa merek di masa yang akan mendatang. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, di sini ada kronologi kasus dari Gajah Duduk yang dimana PT Gajah Duduk ini sebagai korban dan PT Pisma Abadi Jaya dan Muhammad Hanif selaku direktur dari PT Pisma Abadi Jaya adalah sebagai tersangkanya. Nah, pada tahun 2023, PT Gajah Duduk melaporkan dugaan pelanggaran merek kepada aparat penegak hukum karena menilai penggunaan merek oleh PT Pisma Abadi Jaya dapat menyesatkan konsumen dan merugikan perusahaan. Perkara kemudian diproses di Pengadilan Negeri Pekalongan. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan berbagai alat bukti berupa sertifikat merek, produk-produk yang dipermasalahkan, hingga keterangan para saksi. Lalu pada Juli 2023, pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan Direktur PT Pisma Abadi Jaya terbukti melanggar ketentuan mengenai penggunaan merek tanpa hak. Namun pihak terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum berupa banding karena merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Lalu pada Agustus 2023, Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan nomor 438 PID Sus tahun 2023 PT SMG memutuskan menerima permohonan banding secara formal, tetapi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan. Dengan demikian, hukuman pidananya yaitu 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar tetap berlaku terhadap terdakwa. Lalu selanjutnya ada analisis hukum. Untuk objek sengketanya yakni hak eksklusif atas merek Gajah Duduk. Lalu mengapa bisa terjadi? Yaitu karena salah satu pihak dari PT Gajah Duduk itu menemukan adanya sarung yang beredar di pasaran yang menggunakan merek Gajah Duduk. Namun produk tersebut itu tidak diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Lalu akibat yang akan terjadi adalah konsumen berpotensi tertipu dan pemilik saham mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun reputasi. Lalu untuk hukuman yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 Ayat 1 dan Ayat 2 yang bunyinya adalah setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ini ada analisis bisnis. Yang pertama, dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Bagi PT Gajah Duduk, beredarnya produk yang tidak berasal dari perusahaan, namun menggunakan identitas yang serupa, dapat menyebabkan konsumen itu sulit membedakan mana produk asli dan mana produk yang melanggar merek. Apabila kualitas produk tiruan itu lebih rendah, menyebabkan citra perusahaan pemilik merek dapat ikut terdampak karena konsumen menganggap produk tersebut itu berasal dari produsen yang sama.
bagi PT Pisma Abadi Jaya, putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran merek dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen, distributor, investor, dan mitra bisnis, karena dianggap tidak menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain. Lalu selanjutnya yaitu dampak terhadap kepercayaan konsumen. Yaitu yang pertama, konsumen itu menjadi ragu terhadap keaslian produk. Lalu yang kedua adalah menurunnya loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada meningkatnya kehati-hatian konsumen dalam melakukan pembelian. Lalu yang terakhir adalah timbulnya persepsi bahwa perusahaan itu tidak mampu melindungi mereknya sendiri. Dalam waktu jangka panjang, kebingungan pasar dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap merek Gajah Duduk apabila perusahaan tidak segera melakukan tindakan hukum dan edukasi kepada konsumen. Lalu selanjutnya masih dalam slide analisis bisnis, yaitu membahas mengenai dampak terhadap keberlangsungan usaha. Bagi PT Gajah Duduk, dampaknya yaitu harus mengeluarkan biaya hukum untuk proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Lalu yang kedua adalah kehilangan sebagian pangsa pasar akibat adanya produk yang menyerupai mereknya. Lalu yang terakhir adalah menghadapi resiko penurunan penjualan apabila konsumen beralih ke produk yang dianggap sama. Lalu bagi PT Pisma Abadi Jaya, yang pertama adalah terancam penghentian produksi dan distribusi produk yang melanggar. Lalu yang kedua ada menghadapi sanksi pidana dan denda sebesar 1 miliar. Lalu yang ketiga adalah berpotensi kehilangan jaringan distribusi dan kerjasama bisnis. Lalu yang terakhir ada menanggung resiko kerugian finansial akibat penarikan produk dari pasar. Lalu selanjutnya dampak terhadap nilai merek atau brand value. Merek Gajah Duduk telah dikenal luas sebagai salah satu merek legend atau legenda sarung yang memiliki posisi kuat di Indonesia. Oleh karena itu, eh, tindakan penggunaan merek yang sama atau menyerupai merek tersebut tanpa izin dapat mengakibatkan yang pertama adalah dilusi merek atau brand dilution, yaitu berkurangnya kekuatan identitas merek di mata konsumen. Lalu yang kedua adalah menurunnya eksklusivitas merek. Lalu yang ketiga adalah berkurangnya diferensiasi produk dibandingkan pesaing. Lalu yang terakhir adalah menurunnya nilai ekonomi merek sebagai aset perusahaan. Lalu selanjutnya di sini adalah lesson learn atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah yang pertama, pemilik usaha itu harus segera mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu yang kedua adalah wajib melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum membuat suatu nama atau logo. Lalu yang ketiga adalah perusahaan itu harus menghormati hak kekayaan intelektual milik perusahaan lain atau pihak lain. Lalu yang keempat ada merek harus dijaga sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lalu yang kelima itu menerapkan kepatuhan hukum itu sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen. Lalu kesimpulan yang saya ambil dari kasus ini adalah kasus PT Gajah Duduk melawan PT Pisma Abadi Jaya membuktikan bahwasannya perlindungan hak atas merek itu memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Sistem first to file memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan haknya. Sementara pelanggaran terhadap hak tersebut dapat berakibat pada sanksi pidana, denda, dan kerugian bisnis yang sangat besar. Lalu terakhir yaitu referensi yang saya ambil untuk menganalisis kasus ini adalah yang pertama dari berita smartlegal.id yang berjudul Sarung Gajah Duduk Melindungi Bisnis dari Pendompelengan Merek. Lalu yang kedua adalah Radar Pekalongan dengan judul Sidang Putusan Kasus Pemalsuan Merek Sarung Gajah Duduk. Lalu yang ketiga adalah dari Detik Jateng, yaitu melawan vonis pemalsuan sarung gajah duduk pengusaha Pekalongan Banding. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Lalu yang terakhir adalah Putusan Nomor 107 PID Sus Tahun 2023 PN PKL dan proses banding nomor 438 PID Sus tahun 2023 PT SMG. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi saya hari ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.